Para sahabat Yesus terkasih, bacaan suci hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Yesus terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Beberapa kali saya ditanya, mengapa Roh Kudus yang datang pada waktu Yesus dibaptis mengambil lambang merpati, sementara pada hari Pentakosta Roh Kudus turun dalam lambang lidah api dan angin taufan. Pada waktu Yesus dibaptis, turunnya Roh Kudus disusul oleh suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Merpati adalah lambang universal untuk kasih, keakraban, damai, dan kemesraan. Pesannya jelas, seperti halnya Yesus adalah anak yang terkasih, demikian pula dengan pembaptisan kita dilahirkan kembali dalam Roh Kudus menjadi anak Allah yang terkasih. Seperti apapun keadaan kita, kekurangan kita tetap saja anak yang dikasihi oleh Allah. Mungkin saja orang lain, bahkan kadang-kadang orang tua, tidak mengasihi kita, tetapi Allah tidak pernah tidak mencintai kita. Keyakinan dan pengalaman ini dapat menjadi kekuatan dahsyat untuk menjalani peziarahan hidup ini. Sementara itu, menjelang Pentakosta, para murid berada dalam keadaan yang amat memprihatinkan. Mereka takut kepada orang Yahudi yang telah membunuh Yesus. Mereka kecewa karena harapan-harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Mereka bingung karena masa depan mereka tidak jelas lagi. Karena itu mereka boleh dikatakan lumpuh, tidak berani, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kepada mereka ini Roh Kudus turun dalam lambang api yang membakar hati yang beku dan lambang angin taufan yang menggoncang. Daya api dan taufan itu membuat mereka bangkit, bebas dari rasa takut, kecewa, bingung, dan dibuat berani mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit, yang menjadi sumber keselamatan kita. Hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana kita mesti membuat keputusan yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Patokannya tidak sulit. Apabila seluruh proses keputusan dari awal hingga akhir membawa buah yang baik seperti kasih, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya, tentu dapat kita yakini bahwa keputusan itu sudah benar. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa memberikan diri dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas Tuhan.